Neng Song Sam. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sawas di Vlog Indonesia. Dan inilah suasana sore hari ketika jam pulang kerja. Walaupun jam pulang kerja, tapi suasana jalannya masih tetap lenggang. Hanya beberapa hari saja. Maksud saya itu tidak setiap hari ramai dengan kereta, dengan motor jalannya. Walaupun pada saat jam pulang kerja terkadang sepi seperti ini. Oke, ada salah satu pertanyaan dari seseorang subscriber yang dia bertanya, "Bang, adakah platform untuk cek harga ruko atau rumah di Patani?" Setelah saya cek dan bertanya-tanya kepada beberapa orang di sini, mereka semua mengatakan tidak tahu. Oke, akan saya jelaskan kenapa penyebabnya. Orang sini pun tidak tahu platform yang untuk mengecek harga ruko atau rumah di sini. Jadi di sini tidak seperti di kota-kota di Indonesia yang penduduknya padat yang penduduknya padat, maksud saya. Jadi hampir di setiap perempatan atau di setiap sudut dibangun ruko-ruko atau dibangun perumahan-perumahan seperti perumahan-perumahan nasional yang harganya miring. Tapi kalau di sini selain karena penduduknya yang sedikit, tidak terlalu banyak, dan tanah di sini masih sangat luas. Lalu penduduk terkhusus di Provinsi Patani ini tidak terkonsentrasi di dalam pusat kota, melainkan lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di kampung-kampung. Jadi sampai saat ini saya belum pernah melihat lagi perumahan berdiri di kawasan Provinsi Patani ini. Mungkin karena penduduk di sini memiliki passion tersendiri terhadap gaya rumah yang ingin mereka bangun, dan karena yang saya tadi sebutkan itu, tanah di sini masih sangat luas dibanding dengan penduduknya yang sedikit. Dan harga tanah di sini cukup lumayan mahal juga. Serta biaya pembuatan satu rumah cukup mahal juga dibanding dengan di Indonesia. Di sini lebih mahal. Lalu dari segi kualitas, tentunya di sini menurut saya pribadi jauh lebih baik daripada rumah-rumah yang dibangun di Indonesia. Dan di sini walaupun tanahnya cukup tinggi atau sama dengan permukaan jalan, tetapi kebanyakan orang di sini, hampir semuanya yang saya tengok itu, mereka akan menguruk dulu tanah yang akan dijadikan rumah tersebut, supaya posisi rumah itu tidak sama tinggi dengan jalan, melainkan dia akan sedikit lebih tinggi dari jalan. Mungkin berpikir ke depannya, kalau nanti perbaikan jalan, jadi supaya rumahnya tidak terkena air bah. Karena terkadang ada beberapa masa air bah, kalau curah hujan tinggi, kadang air pun naik. Jadi kalau kita tidak menguruk
terlebih dahulu rumah yang akan kita buat, maka dipastikan rumah kita akan tenggelam. Dan ini teman-teman salah satu makanan favorit yang saya suka sekali, yaitu namanya buluh ayam panggang. Harganya satu tusuk itu 20 baht, dan yang putih-putih yang teman-teman lihat itu adalah nasi ketan bakar. Harganya sama 20 baht, jadi satu porsi itu lebih kurang 40 baht. Rasanya cukup sedap sekali. Dan saya akan lanjutkan kepada pembahasan rumah di sini, properti di sini, dan biaya untuk membangun rumah jika teman-teman mempunyai pasangan atau berencana ingin menikah dengan orang Thailand, terkhususnya kawasan Thailand Selatan. Teman-teman siapkan uang untuk membangun satu rumah yang cukup layak atau enak ditempati, yaitu kisaran harganya sekitar 200 sampai 300 juta. Lebih dari itu maka lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Jadi kalau di bawah 100 juta di sini mungkin rumah kayu dengan sejing, sejing itu seng, seperti plat seng kalau di Indonesia namanya, di sini kalau sejing. Ini seperti rumah panggung. Dan betul memang rumah panggung. Ciri khas Melayu di sini yang dindingnya menggunakan seng. Seperti itulah kalau kita punya uang kurang dari 100 juta. Dan penampakan jalan di sini cukup menjadi sorotan bagi teman-teman, mengatakan kalau kualitas jalan di sini jauh lebih baik daripada kualitas jalan tol di Indonesia. Saya pun cakap seperti itu. Jadi jalan di sini menurut saya pribadi jauh lebih baik kualitasnya dibanding dengan jalan yang berada di Indonesia. Nah, tahu sebabnya? Sila teman-teman komen di bawah. Dan di tepi kanan saya ini nih, jadi antara satu jalan dengan jalan lain itu di tengah-tengahnya itu ada tanah yang cukup luas. Menurut saya di antara manfaatnya adalah yaitu ketika terjadi insiden, karena di sini membawa kereta atau membawa motor, mereka membawa cukup deras juga atau cukup cepat juga. Jadi ketika terjadi insiden remblong atau apa, maka kita tidak akan lari kepada jalan yang lain yang menyebabkan bertabrakan, melainkan kereta yang kereta yang orang bawa ketika terjadi insiden biasanya akan terjun ke tengah-tengah bukan lorong air, kalau di sini lokang air. Selain bermanfaat sebagai tempat air ketika hujan, jadi di tengah-tengah yang tadi itu, di antara salah satu manfaatnya adalah ketika terjadi insiden tidak lari kepada batas yang di seberangnya. Kalau di sini jalan itu namanya batas. Kalau di tempat kita batas itu ya batas rumah. Kalau di sini batas itu jalan. Saya motong ke jalan lain karena saya tidak mau melawan arah. Jadi saya motong ke kampung tetangga tempat saya duduk. Rumahnya seperti yang teman-teman lihat jarang-jarang, dan masih banyak kebun-kebun karet. Ini teman-teman suasananya sekitar pukul 6 petang.
masih sangat cerah. Oh, sangat indah, masya Allah. Nah, yang teman-teman lihat di sini, lembu itu atau sapi, mereka menggembala liarkan, jadi tidak diikat. Nah, maksudnya tidak diikat seperti di tempat kita dimasukkan ke dalam kandang atau mana, tapi di sini digembala liarkan seperti yang teman-teman tadi lihat, dan pastinya aman teman-teman. Saya di sini belum pernah mendengar ada kasus pencurian lembu atau sapi. Walaupun malam tidak diikat pun, atau hanya sekedar diikat bukan di tiang, di pohon karet, tapi insya Allah aman kalau di sini teman-teman. Dan inilah jalan masuk ke kampung saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.